Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda Syahida dengan NIM 2301186. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang obat sistem kardiovaskular 2. Baiklah, saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman saya, yaitu ada Anissa Sabrina, Anissa Salsabella, Fatima Zahra, Vina Nelam Zahara, Fitra Nuraini, dan Tasya Hairiah. Yang pertama adalah obat diuretik. Diuretik adalah zat-zat yang dapat memperbanyak pengeluaran kemih atau diuresis melalui kerja langsung terhadap ginjal. Diuretik dapat dipakai untuk menurunkan tekanan darah tinggi, untuk memperkecil edema, perifer dan paru-paru pada payah jantung kongestif, dan untuk membantu mengeluarkan kristal dari ginjal dan saluran kemih. Selanjutnya, terdapat 5 kategori diuretik. Yang pertama diuretik tiazid, yang kedua diuretik kuat, yang ketiga diuretik hemat kalium, yang keempat diuretik penghambat anhidrase karbonik, dan yang kelima diuretik osmotik. Yang pertama yaitu diuretik tiazid. Tiazid bekerja pada tubulus contortus distal ginjal sesudah Ansa Henle, yaitu untuk meningkatkan ekskresi natrium, klor, dan juga air. Untuk farmakokinetiknya, tiazid dapat diabsorpsi dengan baik. Hidroklortiazid memiliki ikatan yang lemah dengan protein dibandingkan dengan furosemid, yaitu diuretik kuat. Selanjutnya ada waktu paru lebih panjang daripada diuretik kuat dan juga diberikan pagi hari untuk menghindari nokturia. Untuk farmakodinamiknya dibagi dalam 3 kategori sesuai dengan lama bekerjanya. Yang pertama, tiazid kerja pendek, memiliki lama kerja kurang dari 12 jam. Yang kedua, tiazid kerja menengah, memiliki lama kerja 12-24 jam. Selanjutnya ada tiazid kerja lama, memiliki lama kerja lebih dari 24 jam. Untuk efek samping, ketidakseimbangan elektrolit, hipokalemia, hipokalsemia, hipomagnesemia, dan kehilangan bikarbonat. Selanjutnya ada hiperglisemia, gula darah meningkat, hiperurisemia, kadar asam urat serum meningkat, dan ada hiperlipidemia atau kadar lemak darah meningkat. Selanjutnya kontraindikasi pada penderita gagal ginjal atau oliguria. Selanjutnya interaksi obat yaitu digoksin. Tiazid dapat menyebabkan hipokalemia yang menguatkan kerja digoksin sehingga bisa terjadi keracunan digitalis. Dapat diatasi dengan pemberian suplemen kalium dan litium. Contohnya yaitu HCT, klortalidon, mefrusida, indapamida, dan klopamida. Obat dari tiazid itu dibagi menjadi tiazid masa kerja singkat, contohnya itu ada klorotiazid, ada tiazid masa kerja sedang, contohnya itu ada siklotiazid, hidroflumethiazid, terus ada tiazid masa kerja panjang, itu masa kerjanya itu lebih dari 24 jam, contohnya itu ada metilotiazid, ada diuretik seperti indapamid, quinetazone. Kita ke bagian diuretik kuat. Jadi, bekerja pada Ansa Henle dengan menghambat transport klorida terhadap natrium ke dalam sirkulasi, menghambat reabsorpsi natrium pasif. Natrium, air, kalium, kalsium, magnesium akan keluar. Kadar asam urat meningkat, tidak ada pengaruh terhadap gula darah. Sangat poten, yaitu penurunan jumlah besar air dan elektrolit tubuh lebih berpotensi daripada tiazid. Contohnya itu ada furosemid, bumetamid, dan asam etakrinat. Untuk farmakokinetiknya itu cepat diabsorpsi, ikatan proteinnya sangat tinggi. Selanjutnya untuk farmakodinamiknya itu efek saluretik yang besar, kehilangan natrium, diuresis cepat, lama kerjanya itu lebih pendek daripada tiazid. Efek sampingnya itu ada hipokalsemia, hipokloremia, trombositopenia, hipotensi ortostatik, dan tuli sementara. Untuk interaksi obatnya itu ada digitalis atau keracunan digitalis. Contoh-contoh obat dari diuretik kuat itu ada asam otokrinat, furosemid, dan burnatanid.
Kita ke bagian diuretik hemat kalium, di mana lebih lemah dari tiazid dan diuretik kuat. Biasanya itu dikombinasi dengan obat antihipertensi, bekerja pada tubulus distal ginjal untuk meningkatkan ekskresi natrium dan air, retensi kalium. Obat ini tuh mengganggu pompa natrium kalium yang dikontrol oleh aldosteron, menyebabkan natrium diekskresi, kalium diabsorpsi. Untuk contoh dari diuretik hemat kalium, itu ada diuretik agen tunggal. Contohnya amyloid, spironolakton, dan triameteren. Untuk kombinasi dari diuretiknya itu ada amyloid dan hidroklorotiazid, spironolakton dan hidroklorotiazid, dan triameteren dan hidroklorotiazid. Selanjutnya kita ke diuretik osmotik, di mana dia itu meningkatkan osmolaritas konsentrasi plasma dan cairan dalam tubulus proksimal ginjal. Natrium, klor, kalium, dan air diekskresikan untuk mencegah paya ginjal, mengurangi tekanan intrakranial atau misedema otak, dan menurunkan tekanan intraokular glaukoma. Contohnya itu manitol, gliserol, sorbitol, dan juga urea. Di sini ada derivat asam fibrat. Ini termasuk golongan fibrat, klofibrat, dan gemfibrozil yang menurunkan kadar trigliserida darah. Obat ini sedikit menurunkan kadar kolesterol, digunakan terutama untuk menurunkan FLDL pada hiperlipidemia tipe 2B dan 3. Ya, jadi mekanisme kerja ini memacu aktivitas lipase lipoprotein sehingga menghidrolisis trigliserida pada kilomikron dan FLDL. Yang kedua, di sini ada obat hipolipidemik. Obat-obat antihiperlipidemik ini adalah golongan obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipida darah yang melebihi ambang batas normal. Lipida darah terdiri dari lemak-lemak netral, kolesterol, dan fosfolipida. Karena lipid tidak larut dalam air, maka zat tersebut dibawa dalam plasma yang jaringan ke jaringan dengan cara terikat pada protein. Lipid ini yang akan terikat dengan protein plasma ini disebut lipoprotein. Contoh obat-obat yang digunakan dalam pengobatan kelebihan lipida darah biasanya ditujukan untuk menurunkan produksi lipoprotein oleh jaringan, meningkatkan perombakan, dan mempercepat bersihnya kolesterol dari tubuh. Jadi obat-obat dapat digunakan tunggal atau kombinasi. Yang pertama, di sini ada niacin vitamin B7. Obat ini mempunyai kemampuan menurunkan lipid yang luas, tetapi penggunaan dalam klinik terbatas karena efek samping yang tidak menyenangkan. Jadi mekanisme kerja penghambat liposis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Di hati, asam lemak bebas digunakan sebagai bahan sintesis trigliserida yang selanjutnya senyawa ini diperlukan untuk sintesis FLDL. FLDL ini selanjutnya digunakan untuk sintesis LDL. Dengan demikian, obat ini dapat memurunkan kadar trigliserida dan kolesterol. Penggunaannya berdasarkan atas kemampuannya menurunkan kadar plasma, kolesterol, dan trigliserida. Maka digunakan pada hiperlipidemia tipe 2B dan 5 dengan FLDL dan LDL yang meningkat. Jadi efek samping kemerahan pada kulit dan pruritus pada sebagian pasien mengalami mual dan sakit pada abdomen. Selanjutnya, di sini ada derivat asam fibrat. Ini termasuk golongan. Nah, niacin ini merupakan obat antihiperlipidemia yang sangat poten terhadap mampu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida plasma, terutama pada pasien dengan hiperlipoproteinemia tipe 2B dan juga tipe 4 yang ditandai dengan meningkatnya FLDL dan juga LDL. Menariknya, niacin ini juga dapat meningkatkan kadar HDL yang merupakan kolesterol baik. Namun penggunaannya itu tidak lepas dari efek samping seperti kemerahan, rasa panas di kulit, gatal, serta beberapa pasien itu mengalami mual dan nyeri perut. Efek lainnya itu termasuk peningkatan asam urat, hepatotoksitas, dan juga gangguan toleransi glukosa. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kelompok derivat asam fibrat seperti klofibrat, benzalfibrat, dan juga gemfibrozil. Obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas lipase lipoprotein sehingga membantu menghidrolisis trigliserida pada kilomikron dan FLDL.
Penggunaannya itu ditujukan untuk menurunkan kadar trigliserida dan sedikit menurunkan kolesterol, terutama pada hiperlipidemia tipe 2B, 3, dan juga 5. Namun, derivat asam fibrat ini memiliki beberapa efek samping seperti gangguan gastrointestinal ringan, pembentukan batu empedu, resiko keganasan itu khususnya pada penggunaan klofibrat, terus miositis yaitu peradangan pada otot polos. Interaksinya dengan antikoagulan itu seperti kumarin dapat meningkatkan resiko pendarahan. Terus kontraksi pada pasien dengan gangguan hati, ginjal, dan penyakit kantung empedu. Golongan berikutnya adalah resin pengikat asam empedu seperti kolestiramin dan kolestipol. Mekanismenya adalah mengikat asam empedu di usus agar tidak direabsorpsi sehingga tubuh akan mengambil kolesterol dari LDL untuk disintesis asam empedu baru. Hal ini menyebabkan penurunan kadar LDL hingga 10 kali. Obat ini umumnya digunakan untuk hiperlipidemia tipe 2A dan juga tipe 2B. Efek sampingnya itu meliputi gangguan pencernaan seperti konstipasi, mual, dan juga kembung. Gangguan absorbensi vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, K terutama pada dosis tinggi. Interaksi obat dengan beberapa obat lain seperti tetrasiklin, digoxin, warfarin, dan diuretik tiazid karena penurunan penyerapnya. Selanjutnya adalah Probukol, obat yang menurunkan kadar HDL dan LDL namun tidak terlalu disukai karena efeknya terhadap HDL. Namun Probukol ini memiliki efek antioksidan yang penting dalam menjaga oksidasi kolesterol yang merupakan langkah awal terbentuknya aterosklerosis. Nah, obat ini digunakan jika obat anti hiperlipidemia lain itu tidak aktif. Efek samping utamanya adalah gangguan pencernaan ringan. Selanjutnya kita masuk ke obat sistem koagulasi rendah. Ada dua kelompok utama, yaitu antikoagulan, yaitu obat untuk mencegah pembekuan darah, misalnya digunakan pada pasien dengan risiko trombosis. Selanjutnya itu ada koagulansia, itu digunakan untuk menghentikan pendarahan, misalnya pada kasus defisiensi faktor pembekuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram di samping, yang mana diagram ini menunjukkan proses pembekuan darah. Di sana itu trombositnya pecah dan melepaskan trombokinase yang kemudian mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium atau Ca2+. Trombin ini kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang membentuk bekuan darah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama itu ada antikoagulan. Contoh obat yang pertama itu ada heparin. Heparin ini mekanisme kerjanya itu mengikat antitrombin 3 dengan membentuk kompleks yang berafinitas lebih besar dari antitrombin 3 sendiri terhadap beberapa faktor pembekuan darah aktif terutama trombin dan faktor XA. Oleh karena itu, heparin mempercepat inaktivasi faktor pembekuan darah. Adapun dosisnya itu pada orang dewasa 5.000 sampai 10.000 unit untuk 4 sampai 6 jam. Pada anak-anak itu mulai 50 sampai 100 unit tiap 4 jam. Adapun efek lain dari heparin itu menghambat aktivator fibrinolitik, menekan imunitas seluler, menghambat penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan luka bakar. Adapun efek sampingnya itu perdarahan pada saluran pencernaan dan hematuria, alergi untuk penderita yang hipersensitif dengan heparin. Selanjutnya itu ada kontraindikasi penderita dengan perdarahan hemofilia, ulkus peptikun, peminum alkohol, hipertensi berat, dan perdarahan intrakranial. Yang selanjutnya itu ada indikasi tromboemboli, infak miokard, penyakit jantung rematik, cerebrovaskular, dan emboli paru. Selanjutnya ada contoh dari obat antikoagulan itu ada warfarin. Mekanisme kerjanya itu antagonis vitamin K adalah kofaktor yang berperan dalam aktivasi faktor pembekuan darah. Dari gambar bisa kita jelaskan trombosit itu pecah akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ditambah faktor antihemofilia ditambah vitamin K itu mengubah prototrombin menjadi trombin.
Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin dengan bantuan ion Ca2+. Fibrin membentuk benang-benang yang menutup luka. Adapun indikasinya itu ada profilaksis, tromboemboli, trombosis pada vena, infark jantung, penyakit jantung, dan rematik. Adapun kontraindikasinya itu ada penyakit kecenderungan pendarahan, ulkus, saluran pencernaan, kehamilan, TBC aktif, hipertensi berat. Faktor yang mempengaruhi aktivitas, antikoagulan oral, asupan vitamin K, banyaknya lemak dalam makanan, interaksi dengan obat lain. Selanjutnya itu ada antiplatelet. Antiplatelet adalah obat yang dapat menghambat agregasi trombosit sehingga pembentukan trombus juga dihambat. Dari bagian ini kita bisa jelaskan pengaktifan trombosit itu mengaktifkan fosfolipase. Fosfolipase itu membentuk asam arikodonat dari membran. Asam arikodonat itu diubah menjadi prostaglandin dengan bantuan enzim CHOX. Prostaglandin itu menghasilkan tromboksan. Tromboksan A2 itu merangsang agregasi trombosit dan dapat membantu pembekuan darah. Selanjutnya itu ada contoh dari antiplatelet itu ada aspirin. Mekanisme kerja itu menghambat sintesis tromboksan dan prostasiklin dengan menghambat pembentukan siklooksigenase sehingga prostaglandin tidak terbentuk. Adapun indikasinya itu ada mencegah miokard infark dan stroke non-hemoragik. Dosisnya itu ada 325 mg per hari. ESO-nya itu cukup aman, mirip aspirin, lebih ringan, nausea abdominal pain, perdarahan gastrointestinal, dan diare. Aspirin ini memiliki kontraindikasi yaitu tukak lambung, pendarahan patologi yang masih aktif, disfungsi heper berat, ibu hamil dan juga menyusui. Untuk dosisnya itu yaitu 300 mg dengan dosis pemeliharaannya 75 mg per hari. Untuk antiplatelet yang kedua yaitu ada clopidogrel, di mana mekanisme kerjanya itu dengan cara memblokade reseptor sehingga tidak terjadi aktivasi reseptor glikoprotein 2B ataupun 3A. Hal ini akan menyebabkan tidak terjadinya interaksi antar fibrinogen, FVWF, dan reseptor GP2B atau 3A pada permukaan platelet. Selain itu, blokade reseptor ini juga menyebabkan tidak terjadinya proses aktivasi platelet dan sekresi mediator agregasi. Yang ketiga yaitu trombolitik, di mana mekanisme kerjanya dengan cara berdifusi ke dalam bekuan darah dan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin yang bersifat fibrinolitik dan trombolitik. Zat yang bersifat proteolitik dapat melarutkan trombus dan emboli. Yang termasuk ke dalam golongan trombolitik ini yaitu streptokinase, urokinase, dan alteplase. Yang keempat yaitu obat shock, di mana shock sendiri itu adalah kondisi kegagalan sirkulasi akut yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat dan hipoksia ataupun kekurangan oksigen. Shock sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada shock hipovolemik, yang kedua ada shock kardiogenik, yang ketiga ada shock anafilaktik, yang keempat ada shock neurogenik, dan yang kelima ada shock sepsis. Yang pertama ada shock hipovolemik, di mana shock hipovolemik itu disebabkan oleh pendarahan yang dapat diatasi dengan transfusi darah. Namun jika pendarahannya itu tidak dapat dikendalikan, dokter dapat melakukan tindakan bedah untuk menghentikan pendarahan ketika kondisi pasien sudah stabil. Yang kedua yaitu shock kardiogenik. Shock kardiogenik terjadi ketika jantung tidak bisa memompa darah dengan cukup sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ yang vital. Untuk golongan obatnya itu yang pertama ada dopamin, di mana pada dosis rendah bekerja dengan cara merangsang reseptor dopamin di ginjal. Hal ini akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah di ginjal dan meningkatkan aliran darah ke ginjal, sehingga meningkatkan produksi urin. Pada dosis sedang, bekerja dengan cara merangsang reseptor beta-1 adrenergik di jantung sehingga dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan curah jantung.
Pada dosis tinggi, bekerja dengan cara merangsang reseptor alfa-1 adrenergik sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Obat golongan dopamin ini digunakan untuk kondisi yang membutuhkan peningkatan tekanan darah, aliran darah ginjal, dan juga kontraktilitas jantung. Untuk kontraindikasinya itu yang pertama ada pheochromocytoma atau tumor jinak yang ada pada kelenjar adrenal. Yang kedua ada aritmia ventrikular berat. Yang ketiga ada hipertiroidisme tidak terkontrol. Yang keempat obat penghambat MAO atau monoamine oxide inhibitors. Hal ini akan menyebabkan risiko krisis hipertensi. Dan yang kelima ada hipersensitivitas terhadap dopamin ataupun komponen sedikit. Selanjutnya yaitu shock anafilaktif. Untuk contoh obatnya yaitu ada epinefrin. Untuk mekanisme kerjanya, epinefrin bekerja dengan merangsang reseptor adrenergik A dan B. Epinefrin meningkatkan tekanan darah, kerja jantung, dan membuka saluran pernapasan. Untuk indikasi obat epinefrin sendiri yaitu shock anafilaktik, henti jantung, asma berat, bradikardia refrakter. Untuk kontraindikasinya hipertensi berat, jantung iskemik berat, aritma ventrikular. Baiklah, selanjutnya yaitu ada shock neurogenik. Di sini kami mengambil obatnya kortikosteroid. Untuk mekanisme kerja obat ini sendiri yaitu berinduksi dengan enzim-enzim lipogenik pada proses pembentukan fosfolipid surfaktan dan mencegah penggabungan fosfatidilkolin sehingga tidak terjadi saturasi. Untuk indikasi dari obat ini yaitu shock anafilaktif itu sebagai tambahan epinefrin, cedera tulang belakang, lupus, dan reumatoid. Untuk kontraindikasi hipersensitivitas terhadap kortikosteroid dan infeksi sistemik tanpa pengobatan, contohnya seperti sepsi aktif, TB aktif. Selanjutnya yaitu ada shock sepsis. Untuk mengatasi infeksi, dokter dapat memberikan antibiotik, antivirus, dan anti jamur. Itu tuh untuk tergantung pada jenis infeksinya. Operasi juga bisa dilakukan untuk mengatasi sumber infeksi. Selanjutnya ada obat hipotensi. Di sini kami mengambil contoh obatnya ada midodrin. Untuk mekanisme kerja midodrin sendiri yaitu midodrin bekerja menstimulasikan reseptor alfa adrenergik pada pembuluh darah, menyebabkan vasokonstriksi dan meningkatkan tekanan darah. Untuk indikasi dari obat ini yaitu hipotensi ortostatik simpatik, penurunan tekanan darah saat berdiri yang dapat menyebabkan pusing, pingsan, atau kelelahan. Hipotensi kronik yang tidak responsif terhadap terapi lain. Hipotensi setelah dialisis atau off-label, shock spinal atau neurogenik atau off-label, autonomic failure atau gagal sistem saraf otonom. Untuk kontraindikasinya, hipertensi, supinasi, gangguan fungsi jantung berat, retensi urin, penyakit ginjal berat. Untuk contoh obat hipotensi yang kedua yaitu ada fludrocortison. Untuk mekanisme kerjanya, fludrocortison itu mengikat reseptor aldosteron yang mengikat aktivitas tubulus distal ginjal, menyebabkan peningkatan ion natrium dan transportasi air ke dalam plasma, dan meningkatkan ekskresi kalium dan hidrogen dalam urin. Untuk indikasinya, pada dewasa untuk penanganan insufisiensi adrenokortikal atau penyakit Addison, sindrom adrenogenital, kongenital dengan kekurangan garam, dan hipotensi ortostatik berat. Untuk kontraindikasinya, kondisi infeksi fungal sistemik, riwayat hipersensitivitas, serta penggunaan bersamaan dengan pemberian vaksin hidup. Untuk dosisnya 0,3 mg per hari. Selanjutnya yaitu obat gangguan sirkulasi darah. Di sini kami mengambil contohnya ada pentosifilin. Untuk mekanisme kerja obat pentosifilin ini bekerja dengan meningkatkan fleksibilitas sel darah merah, mengurangi viskositas darah, mencegah agregasi trombosit, dan menghambat peredaran melalui peningkatan CAM dan penghambat sitokin proinflamasi.
Untuk indikasinya, gangguan sirkulasi darah atau indikasion intermittent, retinopati diabetik, ulkus varicosum, gangguan mikrosirkulasi serebral dan perifer. Untuk kontraindikasinya, alergi terhadap santin, perdarahan retina, infark miokard akut, ulkus peptikulum aktif, pendarahan aktif. Untuk dosisnya, untuk penggunaan oral ada 400 mg 2-3 kali sehari setelah makan. Untuk melalui intravena yaitu 100-300 mg dalam infus, itu dapat digunakan 1-2 kali sehari. Contoh obat gangguan sirkulasi darah yang kedua yaitu ada xylotazol. Untuk mekanisme kerja obatnya yaitu menghambat enzim PDE3, meningkatkan CHAMPS, menyebabkan vasodilatasi dan menghambat agregasi trombosit. Untuk indikasinya intermittent claudication atau nyeri kaki karena sirkulasi darah terganggu. Untuk kontraindikasinya gagal jantung, perdarahan aktif, alergi terhadap xylostazin. Untuk dosisnya, untuk penggunaan oral itu bisa digunakan 100 mg 2 kali sehari, diminum 30 menit sebelum atau setelah makan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.